Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama mengenai graph teori ini. Video ini mengambil referensi dari dua buku, yaitu Graph Theory oleh Keijo Rohonen ya, dan Turut-Turut Graph Theory oleh Karin R. Sopp. Kita lanjut ke selanjutnya. Ada 7 bab pembahasan ya, yang dibahas di dalam graph theory ini. Video ini mungkin terbagi menjadi beberapa video untuk setiap babnya, karena setiap bab ini mengandung banyak materi. Nah, mengenai bab 1 itu berisi definisi dan konsep-konsep dasar ya. Definisi dan konsep dasar ya meliputi subbab mengenai definition, walk, trail, path, circuit, connectivity, komponen, graph operation, cut, dan melabelkan graph dan isomorphism. Secara konsep, graph itu terbentuk oleh vertices ya. Vertices dan edge ya. Vertices atau vertek-vertek ya, bahasa Inggrisnya karena jamak vertek-vertek jadi vertices ya, atau titik ya, titik, dan edge atau ruas ya, bahasa Indonesianya ruas. Jadi graph itu terdiri daripada kumpulan himpunan vertek-vertek atau vertices dan edge ya, dan edge ya. Jadi ini adalah contoh daripada graph ya, ya. Jadi graph ini ya terdiri daripada himpunan vertex dan himpunan edge. Himpunan vertex terdiri dari vertex 1 sampai dengan 5, dan himpunan edge ya, edge ini yang menghubungkan antara P1 dan P2 ya, ini adalah sebuah edge ya. P2 dan P5 juga juga edge ya. Dan P5 dengan P5 ini berupa looping ya. Ini adalah paralel ya. Edge yang paralel, ini edge yang looping ya. Jadi yang ini adalah P3 isolated vertex ya. Jadi di sini terdiri pada P1, P2, P4 dan P5. Kadang kita juga menulis ya supaya lebih mudah, setiap edge itu dilambangkan dengan E1, E2, E3 dan seterusnya gitu ya. Supaya lebih mudah mungkin ya kan, daripada menulis P1, P2 lebih baik E1, di mana E1 ini adalah sebuah edge yang menghubungkan vertex P1 dan P2 dan seterusnya. Ada beberapa terminologi di dalam graph yang harus kita pahami dan kita ketahui ya. Yang pertama adalah dua vertex U dan P ya, dia adalah ujung daripada vertex ruas U dan P ya. Jadi suatu ruas UP ya, jika ada ruas UP maka U dan P ini adalah ujung daripada vertex ruas ini ya. Ujung daripada vertex ruas ini ya. Ruas yang mempunyai ujung vertex yang sama dinamakan ruas yang paralel ya. Jadi ini ruas E4 dan E5 adalah paralel karena kedua ujungnya adalah sama ya. Ruas yang berbentuk UP adalah sebuah loop. Jadi U dan berbentuk VV ya. Ini VV ya. Jadi ujung vertexnya adalah sama. Itu adalah sebuah loop. Contohnya ini ya, E3, ruas E3 ini ujungnya adalah V5 ya. Sebuah graph dikatakan sederhana jika tidak ada ruas paralel dan loop ya,
di sini paralel dan loop tidak ada, maka graf itu dikatakan graf simple atau graf sederhana. Ya. Graf yang tanpa edge, ya, tanpa ruas, ya, nggak ada ruasnya sama sekali, itu dinamakan empty. Jadi E-nya, himpunan daripada ruasnya itu adalah empty, kosong. Ya. Jadi tidak ada ruas. Contohnya misalnya sebuah graf dengan hanya satu vertex, ya, nggak ada ruasnya. Atau juga 2 vertex, 3 vertex, tapi tidak saling terhubung, tidak ada ruas yang sama sekali. Itu dinamakan graf yang empty, ya, grafnya kosong. Ya. Sebuah graf tanpa vertex, ya, kalau tanpa vertex berarti juga tanpa edge, ya. Jadi V vertex dan edge-nya adalah empty, dinamakan dengan graf null, ya. Yang graf yang hanya terdiri dari satu vertex adalah trivial. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ruas dikatakan berdekatan atau bertetangga jika ujung vertex-nya itu sama, ya. Misalnya ruas E1 dengan E2, ya, ini bertetangga karena dia mempunyai ujung vertex yang sama, yaitu P2, ya. E1 dengan E5 tidak, ya. E4 dengan E5 sama, paralel malah, ya. E2 dan E4 bertetangga. E1 dengan E2 bertetangga. Derajat dari vertex itu ditulis dengan dV, ya. dV. Jadi ini menyatakan banyaknya edge, ya, banyaknya edge yang terhubung ke vertex tersebut. Kalau loop itu berarti derajatnya 2, ya. Dan kalau edge yang sejajar, ya, dia setengahnya, ya. Dia terkontribusi secara terpisah, ya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan bahwa kalau loop itu mempunyai derajat 2, ya. Oke, ya. Jadi karena loop yang dikatakan 2 karena ruas itu kedua ujungnya berada pada satu vertex, ya. Jadi dihitung 2, ya. Vertex yang pendant, ya. Vertex yang pendant atau vertex yang bergantung adalah sebuah vertex yang berderajat 1. Dalam hal ini bisa dilihat V1. V1 ini disebut dengan vertex yang pendant atau vertex yang bergantung, ya. Sedangkan ruasnya yang menghubungi ke vertex yang bergantung tersebut disebut dengan ruas bergantung atau pendant edge, ya. Sedangkan sebuah vertex isolated, ya, adalah vertex yang berderajat 0. Seperti ini, V3. Karena di P3 ini tidak ada ruas yang terhubung ke P3, maka P3 itu disebut dengan isolated vertex yang derajatnya adalah 0. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, graf itu adalah kumpulan daripada himpunan vertex dan edge, ya. Vertex ini adalah suatu himpunan daripada vertex-vertex yaitu P1, P2, P5, dan P4, dan P3, ya. Edge, ya, himpunan daripada edge atau ruas-ruas E1, E2, E3, E4, E5. Oke, begitu, ya. Next. Ya. Derajat minimum dari suatu vertex di dalam suatu graf dinyatakan dengan delta G, ya. Delta G. Dia akan sama dengan 0 jika di sana ada vertex yang terisolasi, ya. Misalnya gini, ya. Ini derajat minimumnya adalah 0. Ya, karena di sini ada vertex yang isolated, ya. Kalau menggunakan ini delta G, ya, ini delta kecil, ini delta besar. Delta G ini adalah derajat maksimum daripada vertex G. Derajat maksimum ada di P5, ya. Jadi P5 ini mempunyai derajat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berderajat 5. Oke. Lanjut. Jadi graf G adalah PE, ya, di mana P adalah himpunan daripada vertex-vertex dan E adalah himpunan daripada edge yang memenuhi ini, ya. Jadi ini jumlah derajat dari suatu graf itu adalah sama dengan 2M, di mana M ini adalah banyaknya edge, ya. Banyaknya edge. Jadi kalau misalnya nih kita lihat ini edge-nya ada 3, ruasnya ada 3, ya. Maka derajatnya adalah 3 kali 2, yaitu 6. Jumlah derajat daripada graf ini 6. Ya kan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Karena satu ruas atau satu edge itu
dia dihitung sebagai derajat 2, jadi ya 2 kali M. Graf lengkap, ya, graf lengkap dengan n vertices itu ditulis dengan Kn, ya, K besar dan N, ya. Kalau K-nya 1, ya dia berarti seperti ini, ya, tanpa ruas. K2 jadi ada 2 petek, K3 ada 3 petek, di mana setiap petek itu saling terhubung dengan petek yang lainnya, ya. Kalau K4 ini, ya, jadi petek ini terhubung dengan ini, dengan ini, dengan ini, ya, semuanya saling terhubung. Itu disebut dengan graf komplit. Oke, lanjut lagi. Graf G1, P1, dan E1 adalah sebuah subgraf daripada G2. Ya, G2 yaitu P2 dan E2. Jika kumpulan himpunan daripada vertex E1 merupakan himpunan bagian daripada P2. Ya. Setiap edge, ya, setiap ruas yang ada di G1 adalah juga ruas di G2, ya. Oke, ya. Kita lihat graf ini, ya. Jadi ini kita lihat yang graf G1, ya. G1, ya, kita lihat peteknya ini adalah P1 P2, ya. Sedangkan G2 ini himpunan peteknya adalah P1 P2 P3 P4 dan P5. Jadi kalau kita lihat di sini himpunan petek P1 itu merupakan P1 P2, ya, merupakan himpunan bagian daripada petek G2, ya. Dan edge yang ada di G1 harus ada di G2, yaitu E1 ada di G2. Jadi dikatakan bahwa G1 ini merupakan himpunan bagian atau subgraf, ya, subgraf daripada G2, ya, graf bagian daripada G2. Begitu juga ini, ya, misalnya G1, ya, ini dia merupakan bagian daripada G2, ya. Kalau G1-nya ini, nah, ini merupakan himpunan bagian daripada ini. Ya, ini juga, ya, P1. Ya. Ini P3, P3, P5. Nah, ini semuanya adalah himpunan bagian daripada G2. Oke, lanjut mengenai walk, trail, path, circuit, connectivity, dan komponen, ya. Kita mulai saja pengertian daripada apa itu walk, ya, di dalam suatu graf, ya. Jadi graf walk dari suatu graf itu merupakan urutan yang jumlahnya tertentu, ya, di dalam bentuk seperti ini, ya, di dalam bentuk PE, ya. Jadi di sini berulang-ulang. Jadi petek, ruas, petek, ruas, petek, ruas, maka dia adalah berupa sebuah walk, ya. Ya, walk dari suatu graf di G, ya. Walk bermulai dari suatu petek, ya, di mana petek PI adalah petek awal dan petek I0 adalah petek awal dan petek IK di sini adalah petek akhir, ya. Petek akhir dari suatu ruas, ya. Ruas EJT, di mana T itu bergerak dari 1 sampai dengan K, ya. Nah, K ini merupakan panjang dari suatu walk, ya. Jadi berapa ruas yang dilalui, banyaknya ruas yang dilalui itu merupakan panjang dari suatu walk, ya. Walk yang mempunyai panjang 0 itu hanyalah petek tunggal, ya. Jadi single petek, ya. Walknya 0. Jadi isolated petek itu adalah walknya panjangnya 0, ya. Jadi walk itu dinamakan terbuka jika petek awal tidak sama dengan petek akhir, ya. Contohnya seperti ini, ya. Ini, ya. Ini adalah sebuah walk. Walk mulai dari P2, P5 melewati E8 ke P1, E9 ke P5 lagi ke E6, lalu dia looping di E5 berakhir di P4. Jadi P2 dan P4 itu tidak sama. Ya, ini adalah suatu dinamakan dengan walk terbuka, ya. Nah, ini kalau kita lihat dia mulai dari P4, ya. P4, P5, P4, lalu
P3 ya, P3, P2, P5 dan kembali ke P4 ya. Jadi kalau kita lihat di sini walk-nya itu tertutup karena dikembali ke petek awal, dinamakan juga walk-nya walk tertutup. Selanjutnya ya, sebuah walk dikatakan walk itu adalah sebuah trail jika dia melalui sebuah ruas. Ruas yang dilaluinya itu hanya sekali ya, seperti ini ya. Dia mulai dari P1, P1, E8, P5, E9, P1, E1, P2, E1, P5, P6 dan ini dan seterusnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia hanya melewati tiap ruas itu hanya sekali ya. Kalau ini perteknya yang dilalui itu dilewati dia sebanyak 2 kali. Ini lebih dari sekali ya. Ini juga lebih dari sekali. Tapi edge yang dilalui atau ruas yang dilalui dia hanya sekali. Nah, ini dinamakan dengan trail. Ya. Nah, sekarang seperti ini. Ya. Ini walk dari P2, P5, P6 sampai P3. Ya. Jadi sini dia kalau di sini dia melalui edge itu hanya sekali dinamakan dengan trail ya. Maka kalau walk ya, walk-nya itu mengunjungi pertek, setiap pertek yang ada itu hanya sekali seperti ini ya. Kalau ini kan perteknya yang dikunjungi lebih dari sekali. Ini pertek yang dikunjungi hanya sekali, maka walk itu dinamakan dengan path. Jadi trail itu bisa berupa path ya. Dia mengunjungi pertek itu dia tidak paling banyak itu sekali ya. Kecuali kalau misalnya untuk yang pertek awal dan akhirnya itu adalah sama ya. Misalnya begini, ya P1, P5, P1 ke P5 ke sini. Ya. Nah, ini adalah sebuah path ya. Sebuah path. Walaupun dia mengunjungi P1 itu 2 kali, tapi itu hanya di akhirnya. Ya. Nah, misalnya dari P1 misalnya ada walk ya, P1 E8 lalu P5 E9 ke P1 ya. Jadi kalau kita lihat di sini edge yang dilaluinya hanya sekali ya, disebut dengan trail ya. Dan pertek yang dilaluinya juga sebenarnya hanya sekali, sini kecuali yang terakhir ya, terakhirnya ya, karena dia kecuali untuk pertek awal dan akhirnya sama nggak apa-apa. Selanjutnya ini ya, ini ada dimulai dari P2. Nah ya, kalau kita lihat ini walk termasuk ya, ini walk jelas ya, walk yang tertutup gitu kan. Apakah ini path ya, path ya. Apakah ini trail ya, trail ya, termasuk trail ya, karena dia hanya melewati luasnya itu sekali ya. Di sini path-nya juga disebut dengan path yang tertutup ya. Path yang tertutup. Jadi path yang tertutup atau dinamakan dengan sirkuit. Kalau ini kan path-nya terbuka ya. Jadi berbeda closed path dengan path yang tertutup dengan walk yang tertutup ya. Jadi walk dengan path berbeda ya, karena path itu hanya mengunjungi pertek itu hanya sekali ya. Kalau walk tidak bisa lebih. Oke, lanjut ya. Sebuah graf dikatakan terhubung jika semua perteknya terhubung dengan satu sama lain ya. Nah, ini adalah graf yang tidak terhubung ya, karena dia terpisah ya, terpisah menjadi 2 komponen, makanya disebut dengan graf ini mempunyai 2 komponen atau K-nya itu sama dengan 2, simbolnya biasanya K ya. Jadi graf ini K-nya sama dengan 2 ya. Subgraf G1 yang bukan graf 0 dari suatu graf G adalah komponen dari G jika G1 itu adalah terhubung ya, connected ya. Oke ya, jadi
subgraf G1 ya, yang bukan graf 0 dari suatu graf G adalah komponen G. Ya, komponen G jika G1 itu adalah terhubung. Jika G1 itu adalah trivial atau G1 juga bukan trivial dan G1 adalah subgraf yang terindus oleh ruas dari G ya, yang mempunyai satu ujung pertek di dalam G1. Nah ini ya, ini ada suatu graf ya, bentuknya seperti ini. Kita lihat ini adalah graf yang not connected ya, tidak terhubung dan terdiri dari 4 komponen. Ya, K-nya dalam hal ini adalah 4. Setiap pertek dari G itu adalah satu komponen dari G ya. Begitu juga H-nya ya, itu merupakan salah satu komponen dari G ya. Sebuah graf G dengan n vertices dan MH ya, dan komponen dia mempunyai rank. Nah ini rank dilambangkan dengan rho G. Mempunyai rank itu n min K ya. Sebagai contoh graf G ini ya, ini M-nya 3 ya, banyaknya H itu adalah 3, N itu banyaknya pertek ya, K itu komponen, 2 komponen. Jadi rho G itu adalah sama dengan 2. Jadi ranknya itu 2. Nullity graph dilambangkan dengan UG ya. Di sini kalau kita lihat UG-nya nullity graph-nya itu sama dengan 3 ya. M-nya 3 dikurang 4 min 1 ya. Min 1 tambah 2. Oh, saya ini bukan 3 ya. Harusnya 1. Ya. Oke ya. Jadi di ini nullity graph-nya adalah 1. Ya, bukan 3. Oke, lanjut. Jadi kita lihat bahwa 1 ya. Kalau untuk graph yang ini nullity graph-nya adalah 1. Jadi kita lihat di sini bahwa rho G itu lebih besar atau sama dengan 0. Ya, lebih besar sama dengan 0. Oke ya. Jadi kalau kita misalnya suatu graf yang hanya terdiri dari satu pertek, ya, jadi grafnya itu ada misalnya ini saja, ya, maka n-nya 1, m-nya 0, k-nya juga 1, ya, n-nya 1, k-nya 1, ya, berarti maka rank-nya itu adalah 0, ya. Kalau untuk graf yang hanya terdiri dari satu pertek, ya, satu pertek, n-nya 1, k-nya 1, jadi rho G-nya adalah 0. Lalu berapa dengan nullity graph-nya, nullity-nya? Kalau untuk graf yang hanya terdiri dari satu pertek, ya, jadi m-nya 0 karena dia nggak ada ruas ya. M-nya 0, n-nya 1, ya. K-nya juga 1. Berarti nu-nya adalah 0 juga ya. Jadi rho G ditambah nu G itu 0. Ya, karena sama-sama 0. Ya. Jadi di sini rho G dan nu G itu sama dengan M kalau untuk yang ya, kalau kita lihat dari sini ya, rho G sama dengan nu G itu sama dengan M. Ya, jadi kita lihat kalau di sini ya, untuk graf yang seperti ini ya, M-nya 3. Ya. Kita lihat tadi rho-nya 2, G-nya 1. Jadi rho G ditambah nu G itu sama dengan 3. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh graf yang hanya memiliki satu pertek, ya, dia 0, 0 kan, ranknya 0, kan nullity-nya juga 0. 0 tambah 0 adalah 0. Jadi di sini teorema bahwa rho G itu dia lebih kecil atau sama dengan M. Rho G-nya 2, M-nya 3 ya. Menunjukkan bahwa rho G ini lebih kecil daripada M. Kalau graf yang hanya satu pertek, maka rho G-nya sama dengan M ya. Rho G-nya 0, M-nya juga 0 gitu ya. Oke ya. Nah, sebenarnya tidak begitu sulit, tapi karena banyak definisi ya, jadi agak
agak membingungkan juga sedikit ya. Oke, lanjut.